wabarakatuh. Nama saya, perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Safina Junnya, berasal dari Delegasi Penajabang Kabupaten Malang yang saat ini sedang menjadi duta PWI Berkaitan Jawa Timur. Ini bukan hanya akan belajar mengenai apa itu bullying, tapi saya akan memberitahu teman-teman di sini tentang bagaimana sih dampaknya bullying nantinya. Langsung saja. Bullying, teman-teman kira-kira sudah tahu nggak apa itu bullying? Benar, ada lagi? Banget. Ada lagi nggak? Semua benar. Spesifiknya ya, merupakan perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang terhadap orang yang dianggapnya lebih lemah. Kira-kira di sini ada nggak ya bullying? Jadi teman-teman, bullying itu ada banyak macamnya. Yang pertama ada physical bullying, kedua ada verbal bullying, ketiga social bullying, dan yang keempat adalah cyber bullying. Ada yang tahu kira-kira nanti kalau ada yang tahu salah satu bentuknya dari tempat ini ada? Karena bullying yaitu bullying yang mengejek, terus kan menggunakan perkataan seperti mengejek dan
Cyberbullying kalau menurut saya itu bullying lewat media sosial. Berarti kita udah tahu semuanya. Sekali lagi, nggak apa-apa ya. Physical bullying merupakan dilakukan oleh seseorang menggunakan kekuatan fisik dalam yang dikatakan oleh sambil contohnya memukul, menendang, menampar, mungkin bisa gabung dengan di sini nggak ada kan ya? Selanjutnya yaitu sosial bullying, tindakan manipulatif untuk merusak reputasi mengenai sosial seseorang. Jadi sosial bullying ini contohnya kayak mengucilkan satu orang. Jika kita nggak suka sama dia, jangan pernah minta untuk teman-teman kita juga nggak suka sama dia. Sesungguhnya kita adalah makhluk sosial. Tahu apa itu makhluk sosial? Benar? Sosial itu adalah manusia yang masih membutuhkan manusia lain untuk berinteraksi, untuk memberikan feedback. Jadi ketika kita sedang dirundung, terus kalian meminta teman-teman kalian juga menemani dia, perasaan kalian bagus. Ternyata contohnya itu imbalan humor, pengucilan, mempermalukan, intimidasi halus. Cyberbullying merupakan bentuk perundungan yang melalui media sosial. Benar apa yang dikatakan oleh Itu benar sekali ya teman-teman. Ini di sini jarang ya, saya nggak bawa HP ya. Tapi nanti kalau pulang ke pondok nggak boleh ya. Contohnya seperti kalau kita biasanya netizen di komentar TikTok, Instagram yang menjatuhkan kontennya si korban, itu nggak boleh. Yang bisa mungkin kontennya misal itu yang negatif, namanya juga banget. Nah itu bisa jadi korban merasa insecure, bisa jadi menutup dirinya. Jadi nggak boleh ya. Contohnya yaitu menyebarkan humor atau bohongan, pesan menyakitkan atau mengancam, biasanya teror. Terus pengiriman identitas. Nah ini faktor. Ketika kita mengidolakan seseorang, jangan sampai kalian menggunakan identitasnya untuk kebutuhan kalian sendiri. Nantinya ketika kalian hilang menyebarkan hal negatif, yang jelek itu bakalan nama yang kalian idolakan, bukan kalian. Bener kan? Jadi itu nggak boleh, itu termasuk tindakan cyberbullying. Kalau kita mengidolakan seseorang, ya sudah nggak apa-apa, tapi nggak perlu sampai meniru identitasnya untuk kebutuhan kita sendiri. Kenapa sih kita harus bilang no pada bullying? Kenapa kita bilang? Benar, dan buruk lagi ada lagi. Sama nih kan? Jadi
jadilah standar pembela. Jangan hanya saja diri yang namanya dibully, diam saja nggak peduli. Itu nggak boleh. Kalian harus jadi pembelanya. Bisa kalian nggak berani sama si produk, kalian mungkin bisa jadi konselor sebaya. Kalian hampiri dia, ngasih dukungan, ditanyain kenapa, ditanyain kenapa sih, itu apa, misalnya ada butuh teman cerita, kalian dengan ceritanya. Kalau dia butuh feedback, kasih feedback, kasih saran, kasih motivasi, supaya dia nggak merasa sendiri, dia masih membutuhkan orang lain karena kita manusia. Dampak-dampak bullying secara mental yaitu kecemasan, depresi, kepercayaan diri rendah, bahkan ada yang sampai bunuh diri. Lalu secara fisik nanti yang bakal sakit kepala, lalu secara akademik penurunan prestasi, tidak mau sekolah, menurunnya motivasi belajar. Nah kebanyakan ketika sudah dibully, pasti kalian nggak mau sekolah, pasti nanti ketemu si itu bakalan menurun motivasi belajarnya. Terus secara sosial sulit percaya orang sampai bunuh diri, sampai bunuh diri. Biasanya yang paling banyak itu tindakan verbal bullying, yaitu bullying yang menggunakan kata-kata. Di sini ada